Kebakaran Los Angeles membuka mata dunia bahwa bumi semakin tidak sehat. Pemanasan global semakin meningkat. Meteorolog mengatakan angka suhu bumi baru telah tercatat. Pertanyaannya, apa hubungan antara pemanasan global dengan kebakaran di Los Angeles, California Selatan? Pembahasan kebakaran di Los Angeles bisa dibingkai dari banyak sisi. Tak sedikit pihak yang mempolitisasi insiden tragis tersebut. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump misalnya. Sejak awal timbulnya percikan api di Palisades, Trump mengkritik lawan politiknya, Gubernur California Gavin Newsom yang berasal dari Partai Demokrat. Trump menuding Newsom sebagai salah satu penyebab meluasnya kebakaran Los Angeles karena penanganan kebakaran yang buruk. Namun, penyebab besarnya kebakaran Los Angeles sejatinya lebih besar dan dalam dibanding hanya soal penanganan pemerintah setempat, seperti pemanasan global. Ya, kebakaran di Los Angeles merupakan salah satu bukti bumi semakin panas dan faktor yang memainkan peran terbesar dalam insiden tersebut. Korelasi pemanasan global dan kebakaran California bisa kita lihat dari efek emisi gas rumah kaca. Direktur Layanan Pemantauan Atmosfer Copernicus, Lawrence Ruel, mengatakan emisi gas rumah kaca menjadi agen yang berperan utama dalam perubahan iklim. Jadi begini, gas rumah kaca terjadi ketika panas dari emisi gas yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di bumi tertahan di atmosfer. Ada sejumlah jenis gas yang menyumbang timbulnya efek rumah kaca. Mulai dari karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dan nitrogen oksida atau N2O. Semua gas itu bisa tertahan di atmosfer selama puluhan sampai ribuan tahun. Gas emisi rumah kaca itu banyak diproduksi dari aktivitas pembakaran fosil. Misalnya seperti pembakaran batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk transportasi dan pembangkit listrik. Selain itu, tingginya aktivitas pertanian juga turut menyumbang gas emisi rumah kaca. Karena kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak seperti sapi dan domba menghasilkan gas metana. Penggunaan pupuk kimia dalam pertanian pun turut berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Setelah pembakaran fosil dan kegiatan pertanian, penggundulan hutan juga jadi salah satu penyebab timbulnya efek rumah kaca karena pohon-pohon yang berperan mengikat CO2 menghilang. Nah, semua gas emisi yang dihasilkan oleh aktivitas itu kemudian tertahan di atmosfer, menyebabkan sebagian panas matahari terperangkap di atmosfer dan lainnya kembali terpantul ke bumi. Fenomena itulah yang menyebabkan suhu di bumi menjadi meningkat. Copernicus melaporkan 2024 adalah tahun terpanas sejak pencatatan kenaikan suhu bumi dimulai pada tahun 1850. Pada tahun 2024, suhu bumi terpanas tercatat mencapai 1,6 derajat Celcius. Padahal, Perjanjian Iklim Paris tahun 2015 telah memperingatkan ambang batas suhu bumi harus di bawah 2 derajat Celcius. Atau paling tidak, maksimal tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi jika suhu di bumi meningkat? Nah, peningkatan suhu rupanya menjadi bom waktu bagi bumi. Jadi begini, ketika suhu di bumi meningkat, maka iklim akan berubah secara ekstrim. Saat bumi memanas, maka permukaan es di Antartika akan meleleh dan terjadi peningkatan ketinggian air laut. Peningkatan ketinggian air laut selaras dengan kenaikan suhu permukaan air laut akibat efek rumah kaca. Peningkatan suhu permukaan air laut selalu mengarah pada kenaikan penguapan air yang berlebihan. Pada tahun 2024, ketika bumi berada pada titik suhu terpanas, peningkatan rata-rata uap air di atmosfer melonjak 5%. Tingginya uap air di atmosfer itu menyebabkan turunnya hujan ekstrim. Terbuktikan, pada tahun 2024, banyak sekali kejadian hujan ekstrim yang berujung pada bencana banjir bandang. Hujan ekstrim ini juga menjadi bom waktu terutama di wilayah California. Pada saat hujan deras mengguyur wilayah California, banyak vegetasi yang menghijau dan makin subur. Tapi ketika wilayah itu tak lagi mendapatkan curah hujan yang tinggi, otomatis vegetasi yang sebelumnya subur menjadi kering dan rentan untuk terbakar. Nah, pada tahun 2024, California dilanda oleh kekeringan yang tinggi.
Tidak seperti di tahun-tahun sebelumnya, masa kekeringan di California yang biasa berhenti di Oktober masih terus terjadi hingga Januari 2025. Kekeringan itu diperparah dengan fenomena Santa Ana yang berhembus begitu kencang. Biasanya, Santa Ana yang melewati California berhembus dengan kecepatan 95 sampai 130 km per jam. Namun, jika ada anomali yang terjadi, Santa Ana bisa berhembus sampai 160 km per jam. Angin yang membawa debu dan partikel itu berpotensi bergesekan dengan vegetasi kering di California dan menimbulkan percikan api. Jika sudah timbul percikan api, maka kobaran akan sulit untuk dipadamkan karena angin yang berhembus kencang bisa membantu perluasan api dengan cepat. Angin yang berhembus kencang itu juga menghalangi petugas pemadam kebakaran yang berusaha memadamkan api lewat udara. Karena helikopter tidak bisa terbang jika terhalang angin yang sangat kencang. Kebakaran pun diperparah oleh awan badai pirocumulonimbus yang bisa menimbulkan petir api dan tornado api. Awan badai pirocumulonimbus terjadi ketika arus udara kuat yang membawa uap air dan abu naik ke atas akibat kebakaran besar. Nah, gerakan ke atas yang kuat itulah yang menghasilkan awan pirocumulonimbus. Dari situlah terjadinya awan badai petir yang terbentuk karena gerakan udara yang kuat ke atas. Petir itu berpotensi memperluas kebakaran karena bisa menimbulkan lebih banyak titik api di daratan jika menyambar pohon atau sesuatu yang mudah terbakar. Meteorolog AccuWeather Alex Da Silva memperkirakan dalam beberapa hari ke depan sejak video ini tayang, kecepatan angin Santa Ana akan semakin meningkat. Jika perubahan iklim ekstrim tak ditangani, bisa-bisa pada tahun 2100, kebakaran di California akan meningkat 75% dibanding kebakaran saat ini. Perubahan ekstrim iklim di bumi menjadi salah satu faktor yang berperan besar dalam meluasnya kebakaran hutan di Los Angeles, California Selatan. Kebakaran hutan di Los Angeles hanya salah satu bukti dari dampak sudah semakin tidak sehatnya bumi, seperti peningkatan suhu bumi akibat efek rumah kaca. Harus ada tindakan real yang diambil. Kebakaran California seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah dan masyarakat untuk segera meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga suhu bumi. Dimulai dari pemahaman dan penerimaan akan penelitian ilmiah, penerapan kebijakan pemerintah, dan sampai diwujudkan secara nyata oleh masyarakat. Menjaga bumi berarti menjaga masa depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.